Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini saya akan ajak kalian motoran ke tempat ambil SIM motor. Jadi tempatnya adalah namanya Konosu Saitama Menkyo Center. Nah, di sana semua orang yang tinggal di Saitama harus pergi ke tempat polisi Konosu itu. Jadi mau ambil SIM motor, SIM mobil, SIM truk, SIM bus juga semuanya dikeluarkannya di sana. Dan hari ini ceritanya saya mau ambil formulir, jadi mau cari tahu ya dan seperti apa ujiannya gitu untuk motor CC besar. Jadi saya mau ganti SIM ceritanya gitu. Jadi SIM motor sekarang saya itu Cugata. Cugata itu tengah ya, jadi naik motornya itu boleh dari sisi 50 cc sampai 400 cc. Nah, untuk motor besarnya adalah 400 cc ke atas kan. Jadi SIM-nya terbagi dan saya akan berjuang untuk ambil SIM motor itu. Dan jalanannya lumayan seru. Tempatnya tuh sedikit ke desa dan ya, jadi sambil menikmati jalanan menuju ke tempat polisi itu kita ride ya, dan kebetulan cuacanya cerah banget hari ini. Di bulan 6 itu biasanya kan kemarin di video kemarin ya hujan terus kan. Nah, sekarang itu hari ini ada spesial cerah banget dan langitnya biru. Nah, dan sekarang kita langsung saja ya kita pergi untuk menuju Menkyo Center. Let's ride. Baiklah teman-teman, sekarang kita berangkat. Let's ride. Welcome back di channel saya Motoran Jepang, teman-teman semuanya. Jadi hari ini adalah hari Jumat ya, dan seperti tujuan yang tadi, saya mau ambil formulir ya, mau cari tahu di Konosu Menkyo Center. Nah, tempat itu ada tempat ambil SIM se-Saitama, dan rumor tempat itu adalah lumayan ambil SIM-nya sulit gitu. Jadi polisinya pada tegas gitu ya. Jadi nggak gampang lulus kalau ambil SIM-nya di Konosu Menkyo Center katanya. Tapi alhamdulillah saya dulu pernah ambil SIM mobil, terus ambil SIM motor yang Cugata ini, dan sekarang saya berniat mau ambil SIM yang motor besar. Nah, kemarin saya kan touring ya bersama teman-teman yang pakai motor besar, jadi ngiler. Jadi pengen naik motor yang besar gitu. Tapi kepikiran ganti motor sih belum. Ya, yang penting punya SIM-nya dulu. Nah, kalau udah punya SIM kan bisa ini ya, bisa ganti pikiran gitu. Mungkin akan ganti motor gitu ya. Tapi motor ini sayang banget ya, saya masih ya baru 3 tahun lah naik motor ini, dan kilometernya juga masih rendah ya. Jadi belum kepengen ganti nih sama si JTX ini, karena udah apa ya, nyaman gitu ya. Kalau naik motor udah beberapa tahun gitu ya, jadi posisi reading gitu ya,
cara maintenance-nya juga gitu ya. Ini apa, rasanya udah klop gitu. Nah, ngomong-ngomongin masalah SIM motor, jadi cara ambil SIM-nya ada beberapa cara ya. Jadi ada yang kiri kae. Kiri kae itu semacam SIM Indonesia diganti ke SIM motor Jepang. Tapi tetap saja ada tes lisan, tes tulis ya, bukan lisan, tes tulis dan tes praktek. Terus bagi yang udah lama menetap di Jepang bisa Ipatsu. Jadi Ipatsu itu salah satu cara yang masuk murah ya. Jadi kiri kae dan Ipatsu itu murah. Tapi ujiannya agak sulit gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, harus benar-benar bisa mengendarai gitu. Karena tanpa pengetahuan tentang lalu lintas di Jepang. Dan yang terakhir, yang ketiga itu lewat sekolah. Ya, lewat Gakko gitu. Gakko itu artinya sekolah. Nah, kalau lewat Gakko mungkin ada biaya ya, sekitar kalau buat mobil mahal. Mobil ya, truk gitu ya. Itu ya, mungkin kalau setahu saya sekitar 30 juta ke atas ya. Kalau truk, masalah truk, ambil SIM truk, bus saya kurang tahu ya, karena saya belum mengalami ambil SIM itu ya. Saya mengalami ambilnya SIM mobil, dan SIM mobil Jepang lumayan agak mahal ya. Katanya sampai 30 juta kalau lewat sekolah. Jadi macam-macam dikasih tahu gitu ya kalau lewat sekolah tuh, tentang cara mengendarai mobil yang baik dan benar gitu ya. Karena untuk keselamatan itu paling penting ya. Jadi naik mobil tuh bukan gaya doang gitu. Jadi ada pengetahuan yang harus dicermati ya. Jadi nggak asal naik doang gitu. Dan biayanya lumayan mahal. Nah, ngomong-ngomong, karena mahal, saya dulu itu kiri kae. Dari SIM mobil Indonesia ke SIM mobil Jepang awalnya tuh ya. Jadi karena tahu biayanya mahal, jadi belajar sendiri gitu di rumah. Lihat buku, ada buku ya bekas orang Jepang gitu ya, tapi semuanya hurufnya kanji, bingung saya juga. Nggak bisa baca. Jadi ya kadang pakai sepeda ya, lihat-lihat jalan. Oh, orang Jepang kalau belok kanan seperti ini, kalau ada yang nyebrang berhenti dulu. Nah, kayak gitu aja. Jadi setelah tinggal di Jepang, melihat aslinya jalanan di Jepang, nah baru berani kiri kae waktu itu. Karena ya masalahnya biayanya lumayan mahal, jadi saya juga malas ya ngeluarin uang sampai 30 juta gitu kalau untuk SIM saja. Karena saya lumayan pede gitu ya, karena udah bisa menyetir mobil, hanya saja tidak tahu cara menyetir di Jepang gitu ya. Tiap negara pasti beda cara mengendarai mobil kan, mengendarai di jalanan raya gitu ya. Nah, dan motor pun sama. Tapi kalau motor itu kalau lewat sekolah biasanya nggak kurang lebih dari 10 jutaan. Dan kadang ada promo ya. Kalau misalkan mau beli motor ya, tapi belum punya SIM. Nah, kalau motornya udah pasti pengen beli yang ini, biasanya di toko-toko motor itu biasanya dikasih promo ya buat ke sekolah itu untuk belajar gitu ya. Jadi ada potongan diskon gitu. Nah, Jepang tuh biasanya main diskon-diskonan mulu. Jadi biar orangnya tuh tertarik ya kalau dengar-dengar diskon itu. Baiklah teman-teman, jadi jalanannya seperti ini ya. Jadi jalanannya desa gitu. Dan tempatnya lumayan susah dijangkau ya, Konosu itu. Dari rel kereta api ada ya, dari stasiun keretanya itu namanya Konosu.
Nah dari situ kalau yang tinggal di Saitama turun di situ, kalau pakai kereta ya turun di Konosu Eki. Jadi stasiun kereta Konosu, turun di situ, naik bis kira-kira 10 menit lah dari situ. Dan kalau misalkan naik motor ya jalanannya lumayan kayak gini ya, agak desa gitu ya, tapi enak gitu. Kalau saya kan lagi bikin vlog motoran kayak gini ya, seneng ya nemu jalanan kayak gini sambil cuci mata gitu. Jadi saya akan berjuang ya ambil SIM motor di motor besar, dan lumayan sulit kalau ambil SIM motor besar itu ya ketimbang SIM motor yang tengah ini ya, karena ujiannya beda. Jadi ujian prakteknya beda ya. Karena saya udah punya SIM motor ini, jadi nggak usah ngurusin ya, nggak usah ke sekolah gitu ya, nggak usah apa-apa, tinggal datang aja ke Konosu dan ya ke Menkyo Center itu, ke SIM tempat itu, tinggal ngurusin data-data pribadi aja gitu ya. Jadi sebelum mau ujian saya mau update dulu pengetahuan ya, karena udah lama nggak ke tempat SIM motor itu, jadi mungkin ada perubahan data atau segala macamnya gitu. Dan saya kalau tidak tahu ya nanti kan balik lagi, males ya. Di Jepang tuh emang sulit kalau misalkan salah data ya ditolak gitu ya, nggak ada toleransi kan. Di Jepang tuh kalau masalah data-data penting ya. Jadi Jepang tuh bener-bener disiplin, nggak bisa disogok. Di Jepang tuh ya kalau disogok tuh langsung ditangkap, kebalik malah bisa dipenjara. Jadi jangan berani-berani nyogok petugas Jepang ya. Dikasih tip aja nggak mau orang Jepang tuh. Benar-benar budayanya bukan budaya orang murahan lah istilahnya ya. Budayanya budaya orang kaya gitu, orang Jepang tuh. Mentalnya bagus gitu, gitu ya. Yos, dan jadi hari ini seperti itu ya, saya dari Konosu itu ke tempat Menkyo Center. Nah dari Menkyo Center saya mau jalan-jalan lagi entah kemana. Tadinya mau coba main ke Nikko gitu ya, salah satu kuil yang bersejarah di Jepang dari zaman Edogawa. Nah kuil itu tadi saya baca di internet kira-kira berumur 400 tahun kemarin ya. Jadi ada katanya apa ya, punya tenaga bagus gitu ya, datang ke situ tuh. Jadi bisa dapat filsafat gitu ya, bukan filsafat, risalah. Jadi dapat risalah gitu ya, jadi dapat apa ya, sesuatu berkah gitu ya jika mengunjungi tempat itu, kata orang Jepang. Dan semoga jalanannya nggak ada masalah ya. Masalahnya sekarang itu lagi musim banyak beruang di Jepang tuh. Di Jepang tuh beruang nggak ditangkepin. Jadi hewan buas di Jepang ya emang dipelihara gitu ya, nggak dibiarkan nggak ditembak mati gitu ya, dibiarkan aja gitu. Kecuali ada beruang yang udah nyerang manusia beberapa kali, mungkin itu ya agak berbahaya. Nah biasanya ditangkap ya, disuntik gitu, dibius, dipindahkan ke mana gitu ya, saya juga kurang tahu. Nah karena tempatnya di gunung, jadi saya juga harus hati-hati ya, karena bisa tiba-tiba keluar gitu dari semak-semak ya. Dan kayaknya serem ya.
Temu beruang mah kayaknya kalau misalkan temu beruang ya apa ya, ya pasrah, berdoa aja semoga diterima gitu amal ibadah saya sama Tuhan. Kalau mati. Baiklah, ngomong-ngomong kita kembali lagi ke obrolan tentang SIM ya. Jadi nanti saya mau perlihatkan tempatnya seperti apa. Dan ya, saya tuh mau lihat ininya rute. Jadi di Jepang itu ya waktu tes praktek. Nah, tes prakteknya itu lumayan sulit ya. Jadi tiap perbelokan atau perhentian bener-bener harus harus teliti gitu ya, nggak usah kenceng-kencengan waktu tesnya tuh. Dan pasti kalau setiap tes itu kan grogi ya, meskipun saya udah bisa naik motor nih ya, tapi tetap kalau pas nanti udah ganti motornya yang besar pas tesnya ya, yang 1000 cc, pasti rasanya itu deg-degan gitu. Dan kalau deg-degan kan biasanya kadang-kadang melakukan hal tidak terduga ya, yang dipikirin dan dilakukan itu bertolak belakang gitu ya. Kadang-kadang kalau deg-degan itu grogi gitu ya, jadi tambah salah gitu ngelakuin apapun tuh. Nah, jadi sebisa mungkin waktu tes itu ya bener-bener dibikin relax gitu ya, jadi jangan deg-degan. Dan waktu tes ambil SIM itu ya, kalau salah dikit ya poinnya tuh menurun gitu. Jadi awalnya tuh si pak polisinya tuh kan ngasih kita poin 100 gitu ya. Nah, di poin 100 itu kalau kita melakukan kesalahan nanti kita akan dapat pengurangan gitu ya, pengurangan poin gitu ya. Jadi harus hati-hati waktu melakukan ujian gitu ya. Dan ya itu kalau misalkan sekali gagal ya harus bayar lagi, ngulang lagi gitu. Tapi ngulang itu ya nggak ngulang semua data gitu ya, cuman ngulang kapan praktek lagi. Dan kalau sambil kerja kan ambil cutinya sulit ya. Dan sedangkan tempat SIM itu kan bukannya dari hari Senin sampai Jumat ya, jadi kita nggak gampang juga gitu ambil cuti gitu ya, atau ambil segala macam ya, ambil hari ini gitu ya biar bisa tes gitu. Ngomong ke perusahaan juga sulit di Jepang tuh, kalau misalkan ambil cuti ya nggak gampang. Tapi ya sebisa mungkin bikin alasan saja. Mungkin mereka, orang perusahaan juga bakalan mengerti ya, kalau lagi ambil SIM itu ya mau nggak mau harus libur gitu. Dan bahasa Jepangnya harus pakai yang sopan gitu ya kalau minta libur. Jangan pakai yang kasar. Nanti ditendang. Wes, di depan ada truk ya, sedikit mengganggu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat kiri kanannya aja nih. Wah, kiri kanannya bagus, pemandangannya desa, jadi sambil belusukan. Nah, kayak gini ya, desa Saitama. Dan ya di Jepang tuh sebetulnya nyetir itu ya benar-benar teratur ya. Jadi semacet-macetnya di Jepang tuh nggak parah gitu ya, masih macet sabar gitu ya, masih gerak gitu tuh mobil-mobilnya. Dan kalau pedesaan kayak gini ya jalan mulus gitu ya, aman gitu. Tapi kalau udah kayak Tokyo perkotaan kayak gitu ya lumayan agak macet. Dan terutama kota-kota wisata ya, kalau kota-kota wisata itu biasanya kadang macet juga ya. Tapi kalau untuk motor mah ya bisa ya, kita selip-selipan kiri gitu ya, atau kanan dikit ya bisa lah.
mengurangi kemacetan. Tapi kalau mobil itu ya nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa selip-selipan. Jadi sabar aja gitu ya dalam mobil, ngabisin bensin pakai AC. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama Motoran Jepang. Tadi jalanannya agak macet ya, jadi saya skip karena jalanannya macet kan ya, lumayan ya, karena apa ya, banyak truk jalanan ini tuh. Karena ya kalau ke desa tuh emang kayak gini jalanannya tuh. Jadi kalau ada kota dikit biasanya banyak pabrik kalau jalanan kayak gini tuh. Dan kalau pabrik kan biasanya bawa muatan ya. Nah kalau bawa muatan itu ya pasti banyak truk dan jalanannya lumayan macet. Tapi sebentar lagi kita akan sampai. Saya sudah lewati jalanan macet tadi. Dan kota kecilnya seperti ini ya. Jadi ya hampir mirip-mirip lah seperti di daerah kota-kota lain ya, nggak jauh beda. Hanya saja tadi melewati dulu pedesaan ya sebelum masuk ke kota Konosunya ya. Jadi kota Konosu gitu ya. Dan ya seperti ini ya jalanannya, banyak rumah, terus banyak restoran juga. Jadi nggak sulit tinggal di sini tuh. Dan Jepang yuk banyak sawah ya. Karena orang Jepang tuh suka banget sama nasi ya, dan nasi Jepang itu enak banget. Ya tinggal 1 menitan lagi ya kurang lebih dari sini. Jadi seperti ini ya jalanannya. Dan sekarang lumayan agak panas ya hari ini. Hari ini sekitar 30 derajat. Ya mirip-mirip kayak di Indonesia ya. Kalau tengah hari 30 derajat bulan 6 itu. Ya minggu-minggu kemarin mah banyak hujan, jadi agak sejuk jalanannya, udaranya ya. Tapi minggu-minggu ini lumayan mulai panas nih, mau masuk ke musim panas. Dan kalau musim panas itu paha panas ya, dekat mesin. Ya teman-teman, dan sekarang kita udah sampai. Nah ini nih tempat ujiannya seperti ini ya. Jadi saya masuk dulu tempat parkir. Tempat parkirnya sebelah mana ya, saya kurang tahu ini untuk motor. Kalau mobil itu sebelah sini ya. Oh sebelah sini katanya. Ini P kayak ada tulisannya ya. Nah ini tempatnya ya, tempat ambil SIM. Dan motor di mana ya? Saya kurang tahu nih. Oh di sini, tinggal lurus. Karena ini kantor polisi, bener-bener harus hati-hati ya, jangan sembarangan. Wah di sini nih kita parkir. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat ya di dalam seperti apa. Let's go.